Tuanku, ucap Taiyin Mingnu buru-buru memberi hormat. Molly menangkupkan tangannya ke Qin Chen, lalu melihat sekeliling dengan sedikit arogan, dan berkata, Qin Chen, apa yang terjadi jika kamu memintaku menunggu? Saat dia selesai berbicara, pupil matanya sedikit menyusut. Di dunia kekacauan, Molly hanya merasa bahwa mayat di depannya sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Namun setelah keluar, ia benar-benar merasakan teror dan keanehan dari mayat di sini. Dibandingkan dengan orang kuat yang dikorbankan Taiyin Mingnu di Pulau Taiyin, level orang kuat di sini jauh lebih tinggi. Terutama mayat Kaisar Agung itu, bahkan jika Molly bisa merasakannya sekarang, dia sedikit ketakutan. Orang-orang ini pasti telah menyatu dengan aura jurang maut sebelum mereka hidup. Hanya dengan melihat mereka saja sudah membuat seluruh tubuh Molly gemetar, seolah-olah orang yang kelaparan melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Demon Qin Chen ini, tidak akan membiarkan mereka keluar untuk menjadi serakah dengan sengaja bukan? Gumam Molly melirik Qin Chen dengan ekspresi jelek. Qin Chen mengabaikan kesombongan Molly, menatap sekeliling, dan berkata dengan tenang, mayat di sini milikmu, segera hisap. Berikan pada kami, ucap Molly dan Taiyin Mingnu sama-sama terkejut. Tuan, ucap Taiyin Mingnu tidak dapat mempercayainya. Ada begitu banyak aura mayat jurang. Ini adalah suplemen yang bagus. Yang mulia juga memiliki kendali atas jejak aura jurang. Bukankah dia membutuhkannya? Molly juga terlihat kaget. Apa maksud Qin Chen? Apakah ini untuk menyuap saya? Kenapa? Apakah kamu tidak menginginkannya? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Sebelum dia selesai berbicara, Molly sudah bergegas keluar, dan pada saat yang sama berkata kepada Taiyin Mingnu, mengapa kamu masih berdiri di sana? Qin Chen takut nafas jurang ini akan keluar dan menghancurkan dunia bawah. Kita di sini untuk membantu dia, lakukan itu dengan cepat. Karena itu, Molly langsung mengambil mayat Kaisar Yin Peng yang paling berkuasa dan mulai mengunyahnya. Dalam sekejap, aura menakutkan mengalir langsung ke tubuh Molly, dan untaian kekuatan jurang membuat seluruh tubuh Molly gemetar. Sial, ini terasa enak sekali. Gumam Molly merinding di sekujur tubuhnya, dan dia begitu bersemangat hingga hampir mencapai klimaks. Ketika Taiyin Mingnu di samping melihat ini, dia tidak mempedulikan hal lain, dia bergegas menuju mayat di depan dan mulai melahapnya dengan cepat. Dalam waktu singkat, Molly menelan seluruh kekuatan di tubuh Kaisar Yin Peng. Oh, sekarang sudah hilang. Apakah masih ada kaisar kuno yang hanya memiliki sedikit esensi ini? Ucap Molly memandang dengan menyesal pada mayat Kaisar Yin Peng di depannya. Pada saat ini aura Kaisar Yin Peng menjadi semakin gelap. Saat berikutnya, Molly segera menerkam mayat lainnya. Seolah-olah dia mengira efek melahapnya terlalu lambat, Molly melayang di udara, dan nafas jurang yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh gua dalam sekejap. Dalam sekejap, nafas jurang yang mengepul naik dari mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dan dengan cepat mengalir ke tubuh Molly seperti ikan paus panjang yang menghisap air. Ini, gumam Taiyin Mingnu tampak tercengang di pinggir lapangan, bagaimana dia bisa menjadi lebih baik jika dia melahapnya seperti ini. Ibarat makan, yang satu memakannya sesuap demi sesuap dengan sendok, yang lain mengambil baskom dan langsung menuangkannya, bagaimana bisa dibandingkan? Apa yang masih kamu lakukan? Cepatlah, ucap utusan suci teratai hitam tercengang saat melihat Taiyin Mingnu, dan buru-buru mengingatkannya dengan cemas. Baru kemudian Taiyin Mingnu kembali sadar, dan dengan cepat menyerbu ke dalam mayat di depan, dan mulai menyedot mereka satu persatu. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat daripada kecepatan Molly. Di samping, Qin Chen tidak mengambil tindakan, tetapi ketika Molly melahapnya, dia dengan hati-hati menatap lingkungan sekitarnya, dan ketika asal-usulnya muncul, dia dengan santai menyerap aturan jalan dari mayat yang telah dikupas oleh Molly. Dia merasakan mayat-mayat itu satu persatu, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Sekarang Molly menggunakan gerakan besarnya untuk secara langsung membuat semua sumber mayat-mayat ini bangkit. Itu setara dengan mengupas cangkang dari sepotong besar biji melon, sehingga Qin Chen akan memakannya secara alami. Sekaligus jauh lebih mudah. Tenang saja dan nikmati hasilnya. Setelah beberapa saat, semua aura jurang dari semua mayat di bawah ditelan sepenuhnya oleh kekuatan iblis, dan setelah tidak ada jejak yang bisa dihilangkan, dia jatuh masih belum selesai.
Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa, menyentuh perutnya, dan tidak bisa menahan ekspresi puas. Oh sial, dingin, ini sangat keren. Pada saat ini, saya khawatir hal itu secara langsung menyelamatkannya dari latihan keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kepenuhan yang menjejalkan seperti ini membuatnya menangis. Sejak kapan aku menjadi seberuntung itu? Gumam Molly hanya bisa menghela nafas. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, saya selalu kurang beruntung. Mungkinkah atributnya sebagai anak takdir telah kembali? Atau apakah aku sangat cocok dengan dunia bawah? Semoga beruntung di mana-mana di sini. Kamu cukup pintar sebelumnya, tapi sekarang kamu sangat bodoh. Apa kamu tidak mengerti? Pada saat ini, suara leluhur iblis Luo tiba-tiba terdengar. Molly terkejut. Leluhur iblis Luo mencibir, bukannya kamu beruntung, tapi keberuntunganmu menjadi lebih baik setelah kamu mengikuti anak laki-laki Qin Chen itu. Kalau tidak, aku telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Tanyakan pada dirimu sendiri, aku sedang melarikan diri atau bersiap untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, saya selalu gelisah. Apakah Anda bisa tidur nyenyak selama beberapa tahun ini? Molly tertegun. Wajahnya tiba-tiba berubah jelek. Qin Chen bergoyang dan tiba-tiba sampai ke tengah gua, menatap tanah di bawah. Molly menoleh, dan matanya mengikuti tanah di bawah. Apakah kamu merasakan sesuatu? Ucap Qin Chen menatapnya dan bertanya. Ada juga nafas jurang, di bawah tanah ini. Ucap Molly matanya berkedip, lagi pula, bawah tanah ini sepertinya disegel oleh semacam batasan jurang, jadi kami tidak menyadarinya pada awalnya. Ayo pergi, ucap Qin Chen segera menyelam tanpa ragu-ragu, dan Taiyin Mingnu serta Molly juga buru-buru mengikutinya. Segera, mereka bertiga tiba di bawah tanah dan menemukan bahwa tanah itu sebenarnya adalah ruang yang sangat kosong, dengan area terlarang di atasnya yang dipenuhi aura jurang gelap. Molly, datang dan hancurkan formasinya, kata Qin Chen dengan tenang. Berikan padaku, ucap Molly buru-buru bergegas ke depan. Sesampainya di depan pembatas, Molly langsung mengaktifkan kekuatan jurang di tubuhnya. Pembatasan jurang di depannya terbuka dengan sangat cepat di bawah kekuatan jurang Molly. Pembatasan dilanggar, dan sebuah altar muncul di bawah. Di atas altar, sosok tua dan bobrok perlahan muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah sosok besar dengan sosok yang sangat agung, berkelok-kelok sejauh bermil-mil, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Itu pasti sosok setingkat penguasa. Tapi sekarang, sosok ini sangat rusak, dengan bekas luka di sekujur tubuh, tergeletak di altar, tidak melihat cahaya siang untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tubuhnya ditembus oleh rantai besi jurang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pada rantai besi itu, ada ukiran tanda jurang yang rumit dan tidak jelas di atasnya. Itu padat dengan kesuraman dan memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar. Rune jurang ini berkedip-kedip terang dan gelap, seperti nyala api hitam. Bahkan jika nafas dingin dirasakan dari kejauhan, membuat orang bergidik dan merasa takut. Kaisar Naga Penjara. Melihat sosok ini, ekspresi Kaisar Yuming berubah dan dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Kaisar Naga Penjara, gumam Taiyin Mingnu, Kaisar Simei, leluhur Wan Guming dan lainnya juga menoleh dengan kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ini adalah raksasa kuno di dunia bawah. Dalam hal ketenaran, dia mungkin berada di urutan kedua setelah 4 kaisar besar di dunia bawah, dan mungkin tidak kalah dengan kaisar kuat seperti Kaisar Si Huang, Kaisar Bayangan, dan Kaisar Mengpo. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Dan dilihat dari penampilannya, dia sepertinya dipenjara di sini. Siapa ini? Pada saat ini, makhluk kuno itu tiba-tiba menoleh dan menatap Qin Chen dan yang lainnya. Matanya gelap dan dingin, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Niat membunuh yang mengerikan memenuhi udara, dan meskipun dikunci oleh rantai jurang yang tak terhitung jumlahnya, hal itu masih memberikan dampak dan kejutan yang kuat kepada orang-orang. Orang-orang dari Abis merasakan aura di tubuh Molly. Kaisar Naga Penjara meraung dengan marah, tubuhnya terpelintir, seolah ingin menyerang Molly, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia terkunci mematikan di altar, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Terlebih lagi, ketika dia mengaktifkan kekuatannya, rantai jurang dengan panik mengeluarkan kekuatan dari tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api jurang yang mengerikan,
membuat suara berderak yang keras. Saat Kaisar Naga Penjara sedang berjuang, Qin Chen juga melihat celah ruang di bawah altar di bawahnya, dan aliran aura jurang keluar darinya, seolah-olah terhubung ke dunia lain. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, jalan jurang maut. Dengan pencapaian spasial Qin Chen saat ini, dia dapat melihat sekilas bahwa altar di bawah sebenarnya adalah altar spasial, dan kemana arah jalur spasial. Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah. Bagaimana bisa kalian anggota klan Abyss datang ke dunia bawahku? Baru-baru ini belum ada anggota klan Abyss yang keluar dari lorong jurang di bawah Kaisar ini. Bagaimana bisa kalian muncul? Setelah berjuang beberapa saat, Kaisar Naga Penjara hanya bisa mengaum tanpa daya dan melihat Qin Chen dan yang lainnya dengan kaget dan marah. Kami bukan dari klan Abyss. Ucap Qin Chen mundur dan saling memandang. Apa? Kamu bukan dari klan Abyss? Ucap Kaisar Naga Penjara memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan dingin, dan matanya terfokus. Hah, aura kalian memang agak aneh. Tidak, jika kamu bukan dari klan Abyss, bagaimana kamu bisa berada di sini? Kamu jelas memiliki aura jurang maut di tubuhmu. Ucap Kaisar Naga Penjara berkata dengan dingin. Nafas jurang bukanlah masalah besar. Bukan masalah besar jika kita memiliki nafas jurang kan? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, sambil melihat sekeliling dengan hati-hati, sedikit mengernyit. Mata Kaisar Naga Penjara melebar, apa? Nafas jurang bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Dari mana asal-usul pria di depanku ini? Dan nadanya begitu keras. Yang mulia ditangkap oleh Kaisar Wu Yueming dan dibawa ke sini bukan? Ucap Qin Chen mengabaikan keterkejutan pihak lain, tetapi dengan hati-hati melihat Kaisar Naga Penjara dan rantai jurang di tubuhnya, sedikit mengernyit, jalan jurang di belakang Anda adalah pintu gerbang menuju ke jurang maut bukan? Kalau begitu, jurang itu akan mengunci tubuhmu. Rantai itu seharusnya mengekstraksi sumber tubuh Anda untuk memperkuat jalur jurang dan mencegahnya menutupkan. Ucap Qin Chen secara bertahap melihat beberapa petunjuk. Kaisar Naga Penjara mencibir ketika mendengar ini, Huff, karena kamu bisa muncul di sini, apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Kamu masih bertanya dengan munafik, berhenti berpura-pura, tidak peduli apa tujuanmu, semuanya sia-sia. Mengapa saya percaya padamu? Ucap Kaisar Naga Penjara meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya. Dia hanya berbaring di sana, energi naga yang menakutkan melonjak seperti tsunami. Tampilan ini mengingatkan Qin Chen pada Hong Huang Zulong yang masih berada di alam semesta asli. Berbohong padamu, apakah ada sesuatu dalam dirimu yang layak untuk tipuanku? Ucap Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dia mengangkat tangannya dan Kaisar Yuming langsung muncul di tempat kejadian. Yuming, pergi dan bicara dengannya, aku terlalu malas untuk menjelaskannya. Kaisar Yuming adalah salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, secara alami lebih mudah baginya untuk menjelaskannya daripada penjelasan Qin Chen. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Ucap Kaisar Yuming menepuk dadanya dan berseru, sosoknya langsung terbang menuju Kaisar Naga Penjara. Kaisar Naga Penjara, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, apa kabar? Suara gemuruh Kaisar Yuming terdengar, dengan senyuman di wajahnya. Saat Kaisar Nyouming muncul, Kaisar Naga Penjara menjadi sangat marah, dia mengayunkan ekornya dengan keras, dan dengan keras, ekor Kaisar Naga hendak meledak ke dalam kehampaan, dan itu menghantam Kaisar Yuming dengan keras dalam sekejap. Ekspresi Kaisar Yuming berubah drastis, dan dia buru-buru menyilangkan tangan di depannya. Dengan dentang, dia tiba-tiba mundur dengan keras, sumber tubuhnya melonjak, dan dia hampir menyemburkan seteguk darah. Kaisar Wu Yueming yang bodoh berani mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi Kaisar Yuming lagi. Aku tertipu olehmu saat itu dan terjebak di sini. Sekarang dia masih berani berpura-pura menjadi Kaisar Yuming. Idiot itu sudah lama jatuh ke lautan kosmik, Anda tidak bisa mati lagi. Apakah Anda percaya bahwa Kaisar ini akan mendudukan Anda dan mati di sini? Ucap Kaisar Naga Penjara meraung dengan marah. Tidak ada yang tahu mengapa dia begitu marah. Aura menakutkan melonjak dengan liar, seolah-olah akhir dunia akan datang. Dia mengayunkan ekor naga dan menamparnya berulang kali, menjatuhkan Kaisar Yuming. Naga Penjara, apakah kamu gila? Saya Yuming. Ucap Kaisar Yuming tidak berdaya, marah, dan terus melawan.
Dia terus-menerus dicambuk ke belakang dan wajahnya tampak jelek. Bagaimana pendapat Qin Chen tentang dia ketika dia terlihat seperti ini? Ini sangat memalukan. Gumam Kaisar Yuming berharap dia bisa menemukan tempat untuk menggali. Apa, kamu Yuming? Hah? Menurutmu apakah aku akan dibodohi 2 kali olehmu? Ucap Kaisar Naga Penjara sangat marah, dan rambutnya tegang. Saat itu, aku percaya pesanmu, mengatakan bahwa kamu masih hidup. Jadi, ketika saya datang ke dojo Wu Yuemingdi, siapa yang mengira bahwa kamu sebenarnya akan memasang jaring di sini untuk menjebakku dan berakhir seperti ini? Apa menurutmu aku bodoh? Ucap Kaisar Naga Penjara menjadi semakin marah saat dia berbicara. Energi naga yang menakutkan menyapu dirinya dengan gila-gilaan, dan rantai besi hitam bergetar. Jika dia tidak terjebak di sini oleh rantai jurang, jika tidak, kekosongan di sini akan terbuka olehnya. Apakah kamu terjebak di sini karena aku? Ucap Kaisar Yuming, tercengang. Saat itu, hubungannya dengan Kaisar Naga Penjara biasa-biasa saja, tidak baik atau buruk, terutama setelah dia menerobos 4 Kaisar Agung, Kaisar Naga Penjara hanya memiliki sedikit kontak dengannya. Tanpa diduga, Kaisar Naga Penjara sangat saleh saat itu, dia datang ke dojo Kaisar Wu Yueming untuknya dan akhirnya terjebak di sini. Kaisar Yuming bahkan tidak tahu harus berkata apa. Prison Dragon, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas apakah aku Yuming atau bukan. Memikirkan hal ini, Kaisar Yuming langsung naik ke langit, dan aura dunia bawah yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang mewakili api penyucian dunia bawah memenuhi udara, dan kekuatan kuat dari 4 jiwa Kaisar Agung seperti tombak, menghantam Kaisar Naga Penjara dan tenggelam ke dalam pikirannya. Aura menakutkan dari 4 Kaisar Agung menyapu seketika, mengejutkan jiwa Kaisar Naga Penjara. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas dengan mata anjingmu? Apakah aku sebenarnya hantu? Ucap Kaisar Yuming sangat marah. Kamu merasakan kekuatan jiwa dalam pikirannya? Kaisar Naga Penjara tertegun sejenak. Ia memandang Kaisar Yuming dengan hati-hati dan ragu-ragu. Kamu, apakah kamu benar-benar Kaisar Yuming? Aura yang turun ke dalam jiwanya memang adalah jiwa Kaisar Yuming. Penampilan dan auranya bisa ditiru, tetapi aura ilahi sangat sulit untuk ditiru. Terlebih lagi, Kaisar Yuming adalah salah satu dari 4 Kaisar Agung di dunia bawah. Auranya unik, dan tekanan dari tingkat yang lebih tinggi tidak dapat ditiru oleh Kaisar biasa. Omong kosong, tidak heran kamu dipenjara di sini oleh Kaisar Wu Yueming. Kamu tidak punya otak sama sekali. Ketika Kaisar Yuming melihat Kaisar Naga Penjara menghentikan tangannya, dia tidak bisa menahan nafas lega, dan asap keluar dari 7 lubangnya. Tapi, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu ada di sini? Dan kamu masih bersama kelompok orang abis ini? Sejauh yang aku tahu, kematianmu saat itu terkait erat dengan Kaisar Wu Yueming, dan itu adalah kemungkinan besar dijebak olehnya. Kamu sebenarnya menjadi antek Kaisar Wu Yueming. Saat Kaisar Naga Penjara berbicara, niat membunuh di tubuhnya muncul lagi. Sialan, kamu bilang aku baru saja menjadi antek Kaisar Wu Yueming. Bisakah kamu menggunakan otakmu? Apa menurutmu aku ini orang yang tidak berdaya? Kaisar Naga Penjara mengangguk dan berkata, sedikit. Kaisar dunia bawah tercengang. Bajingan ini. Dia sangat marah, buka matamu dan lihat. Aku hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa. Kali ini aku kembali ke dunia bawah untuk menyelesaikan masalah dengan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Naga Penjara menatap Kaisar Yuming, dan dia terkejut melihat Kaisar Yuming sebenarnya hanyalah sisa jiwa. Kamu benar-benar tidak menjadi antek Kaisar Wu Yueming. Tapi mengapa kamu muncul di sini? Dan orang-orang ini, ucap Kaisar Naga Penjara memandang Qin Chen dan yang lainnya. Apa maksudmu dengan orang-orang itu? Ucap Kaisar Yuming langsung menyela kata-kata Kaisar Naga Penjara dan mendengus, izinkan saya memperkenalkan Anda kepadanya. Ini adalah Qin Chen, penguasa laut kosmik alam semesta asli, dan menantu permaisuri Ming Yue. Anda bisa memanggilnya Tuan Chen. Apa, menantu permaisuri Ming Yue? Ucap Kaisar Naga Penjara melotot. Kapan permaisuri Ming Yue memiliki menantu laki-laki? Kamu bilang dia berasal dari laut kosmik. Identitas lain juga mengejutkan Kaisar Naga Penjara. Tentu saja, ucap Kaisar Yuming terus memperkenalkan, Tuan Chen bukan hanya anggota laut kosmik, tetapi orang di sebelahnya yang dapat mengendalikan aura jurang maut bukanlah anggota klan Abyss. Faktanya, dia juga dari laut kosmik.
Kamu bisa memanggilnya iblis kecil. Apa? Iblis kecil. Kelopak mata Molly bergerak-gerak. Adapun yang terakhir, kamu seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah Taiyin Mingnu, salah satu dari 3 gadis dunia bawah di bawah komando permaisuri Mingyue. Ucap Kaisar Yuming berkata dengan dingin, tubuhnya diparasit oleh klan Abis, jadi dia memiliki aura jurang maut, tapi dia sekarang telah bergabung dengan Qin Chen, jadi kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Taiyin Mingnu. Gumam Kaisar Naga, matanya yang seperti bintang menatap ke arah Taiyin Mingnu. Aku ingat bahwa gadis ini memang gadis kecil yang mengikuti permaisuri Mingyue saat itu. Lalu kamu, oke, bisakah kita bicara sekarang? Ucap Qin Chen langsung menyela percakapan antara keduanya dan menatap Kaisar Naga Penjara dengan dingin. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, tetapi Kaisar Bayangan dan Kaisar Wu Yueming mungkin bisa datang kembali kapan saja. Jadi aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Sekarang, saya akan bertanya dan Anda menjawab. Nada bicara Qin Chen tidak memungkinkan untuk berkomentar. Aku, ucap Kaisar Naga Penjara, matanya menjadi gelap. Dia hendak berbicara, tetapi tiba-tiba disela oleh Kaisar Neter. Diam, Naga Penjara. Jika kamu masih ingin hidup, jangan ganggu pertanyaan Qin Chen. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Ucap Kaisar Yuming tampak cemas, dan bahkan mengirim pesan, Naga Penjara, dengarkan dia dengan patuh, jangan bertanya, ikuti saja keinginannya. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki harapan untuk hidup. Jika tidak, kamu sekarang terjebak oleh rantai dari jurang maut, dan aku tidak dapat membantumu. Pada saat ini, Kaisar Yuming masih mengingatkan Kaisar Naga Penjara bahwa dia tidak ingin teman lama ini menyinggung Qin Chen dan mati di sini. Kaisar Naga Penjara terkejut, jelas tidak memahami apa yang dikatakan Kaisar Yuming, terutama sikap Kaisar Yuming terhadap Qin Chen, yang sangat mengejutkannya. Kaisar Yuming pernah menjadi salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, bagaimana dia bisa begitu menghormati seorang pemuda? Apakah kamu bercanda? Siapapun yang bisa menjadi 4 kaisar agung tidak akan menjadi orang baik jika tangannya tidak berlumuran darah dan mayatnya bertumpuk. Itu saja. Sebelum saya mengajukan pertanyaan apapun, saya akan memverifikasi identitas Anda terlebih dahulu. Ucap Qin Chen mengerutkan kening dan tidak bertanya secara langsung, tetapi berkata kepada Molly, Molly, ungkapkan asal-usul Anda yang sebenarnya. Meskipun Molly sedikit enggan, dia tetap mengungkapkan asal-usul aslinya dengan segera. Aura Yang Jian yang menyala-nyala dan menakutkan menyembur keluar, seperti matahari yang terik, langsung turun ke ruang jurang yang hampa ini. Kekuatan dunia matahari. Kaisar Naga Penjara bergumam, dan pada saat ini, Qin Chen juga melepaskan jejak aura aslinya. Dalam sekejap, aura dunia matahari yang mengepul membakar luka di tubuh Kaisar Naga Penjara, dan gumpalan asap putih benar-benar keluar. Kamu benar-benar dari alam semesta asli itu. Gumam Kaisar Naga Penjara terkejut. Dia berasal dari Yang Jian, berasal dari Laut Kosmik, dan merupakan musuh dunia abis. Hampir tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan Kaisar Wu Yueming. Mungkinkah kamu menyelamatkan Kaisar Yuming di Laut Kosmik? Gumam Kaisar Naga Penjara tiba-tiba menoleh sambil berpikir. Setelah menahan aura dunia di sekitarnya, Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara dengan tenang. Tapi dia, ucap Kaisar Naga Penjara memandang ke arah Taiyin Mingnu, ragu-ragu sejenak, menyipitkan matanya dan berkata, dia jelas telah bergabung dengan orang-orang abis. Orang-orang abis adalah orang-orang yang paling sombong dan jahat di dunia. Bagaimana mereka bisa bersedia bekerja sama dengan Anda? Ini adalah kekhawatiran terbesar Kaisar Naga Penjara. Setelah ditekan di sini selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan beberapa anggota klan abis, dan bahkan merasakan terlalu banyak aura jurang maut, sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa Taiyin Mingnu telah bergabung dengan anggota klan abis. Anggota abis tidak mau tunduk pada orang kuat manapun di lautan alam semesta, dan bahkan mereka hanya memiliki hubungan kerja sama dengan Kaisar Wu Yueming. Dengan arogansi anggota abis, akankah mereka bekerja sama dengan masyarakat alam semesta asli? Dan menuruti perintah orang-orang di alam semesta asli. Qin Chen tersenyum, jadi, Anda mengkhawatirkan hal ini. Dia memandang Taiyin Mingnu, yang tiba-tiba menjadi bersemangat dan gemetar, kulitnya merinding, seperti burung puyuh yang ketakutan. Hei Lian, tolong keluar dan jelaskan. Angkat tanganmu.
Aura menakutkan langsung turun ke kepala Taiyin Mingnu, dan utusan suci teratai hitam dengan paksa ditarik keluar dari lautan jiwanya. Heilian telah bertemu dengan tuanku. Ucap utusan suci teratai hitam buru-buru berlutut di depan Qin Chen, menundukkan kepalanya, memperlihatkan tubuh anggunnya. Kepalanya menunduk, berperilaku sangat baik, seperti daging ikan di talenan, membiarkan Qin Chen mengambilnya. Tampilan dan gerakan ini membuat Kaisar Naga Penjara tercengang sejenak. Jika bukan karena aura jurang pada utusan suci teratai hitam di depannya begitu nyata, Kaisar Naga Penjara hampir akan mengira dia akan terpesona. Qin Chen menyipitkan matanya, tanda guntur yang menakutkan muncul di benak utusan suci teratai hitam. Tanda ini tercetak di lautan jiwanya. Begitu dia membuat perubahan apapun, itu akan diaktifkan. Segel jiwa, apakah sebenarnya ada segel jiwa di dunia ini yang dapat menekan klan Abyss? Gumam Kaisar Naga Penjara tersentak, pikirannya bergetar ketakutan. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, dia tidak lagi memiliki keraguan saat ini. Bahkan jika klan Abyss ingin menipunya, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memberi tanda jiwa di pikirannya. Anak muda, tidak, Tuan Muda Chen, saya ingin tahu apa yang ingin Anda ketahui. Melihat ekspresi cemas di wajah Kaisar Yuming, Kaisar Naga Penjara buru-buru mengubah kata-katanya. Saya ingin tahu situasinya di sini, mengapa Anda ditekan di sini, dan benda apa yang disegel di altar di sini. Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Iya, ucap Kaisar Naga Penjara segera mulai berbicara. Ternyata setelah Permaisuri Ming Yue menghilang secara misterius, ia kehilangan perwalian Permaisuri Ming Yue, pemimpin dari 4 Kaisar Agung. Pada awalnya, dunia bawah bisa tetap stabil, namun lambat laun kekuatan besar di dunia bawah mulai kehilangan kendali, menyebabkan banyak kekacauan. Bicara tentang kehidupan, untuk meringankan konflik di dunia bawah, seluruh dunia bawah terpaksa melancarkan perang melawan Laut Kosmik. Hasil akhirnya sangat tragis. Banyak kekuatan di dunia bawah dimusnahkan. Bahkan Kaisar Yuming tiba-tiba jatuh ke Laut Kosmik. Pada saat itu, seluruh dunia bawah berada dalam keadaan suram, dan semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah terpaksa mundur kembali. Pada saat itu, Kaisar Naga Penjara dan beberapa orang kuat secara tak terduga mendengar dari Kaisar Wu Yueming bahwa Kaisar Yuming belum meninggal, tetapi telah kembali hidup-hidup dari Laut Kosmik dan saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya di Gunung Hun Yue. Selain itu, mereka merasakan ada sesuatu yang mencurigakan seperti aura Kaisar Yuming yang datang dari mereka, jadi mereka percaya itu benar dan bergegas ke Gunung Hun Yue sesegera mungkin. Tanpa diduga, dia disergap oleh Kaisar Wu Yueming, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa Kaisar Wu Yueming sebenarnya telah bergabung dengan klan Abyss. Di bawah pengepungan Kaisar Wu Yueming dan orang-orang kuat di Jurang Maut, kelompok orang kuat mereka menderita banyak korban dan dimusnahkan. Kaisar Naga Penjara ditekan di sini karena kekuatan tiraninya, mempertahankan jalan menuju Jurang Maut. Selama bertahun-tahun, klan Abyss dan Kaisar Wu Yueming terus memperkuat lorong jurang ini, berharap suatu hari nanti, orang kuat Jurang Maut dapat datang langsung dari sana untuk membantunya menyatukan dunia bawah. Maksudmu, ada jalan menuju jurang di bawahmu? Ucap Qin Chen berkata dengan mata menyipit. Iya, ucap Kaisar Naga Penjara mengangguk, bagian ini adalah tempat gelombang pertama orang-orang kuat dari Jurang Maut datang. Namun, karena penolakan terhadap dunia bawah dan surga, orang-orang dari Jurang Maut ini tidak dapat bertahan lama di sini. Banyak dari mereka mundur, hanya menyisakan sebagian kecil dari mereka bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Wu Yueming, dan hidup di dunia bawah secara parasit. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara hanya bisa melirik ke arah Taiyin Mingnu. Tapi metode Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya jauh lebih kejam. Mereka membiarkan orang-orang Abyss dengan paksa menjarah tubuh dan jiwa orang-orang kuat di dunia bawah dan melahap kekuatan mereka. Setelah tubuh mereka terkontaminasi dengan sebagian kekuatan hukum surgawi dunia bawah, mereka tidak lagi ditolak dengan kuat oleh hukum surgawi dunia bawah, dan kemudian mereka bergabung dengan orang-orang kuat di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Dengan cara ini, reaksi penolakan akan jauh lebih kecil, dan integrasi akan lebih mudah dan nyaman. Berbicara tentang ini, Kaisar Naga Penjara berkata dengan mata dingin, kamu seharusnya melihat banyak mayat orang kuat dari dunia bawah di luar.
Mayat-mayat ini adalah orang-orang kuat dari dunia bawah yang dijarah secara paksa dan dimakan oleh anggota klan jurang itu kembali kemudian. Selain itu, Kaisar Wu Yueming terus memperkuat bagian ini selama bertahun-tahun. Tujuannya adalah untuk membiarkan cukup banyak orang abis turun suatu hari nanti untuk membantunya menyatukan dunia bawah. Alasan kenapa aku masih hidup adalah karena Kaisar Wu Yueming masih membutuhkan saya. Saya harus menggunakan kekuatan saya untuk memperkuat lorong jurang ini. Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 atau 2 kaisar besar telah meninggal di altar ini. Jika suatu hari saya kehilangan kegunaannya, saya mungkin akan mati. Seperti mayat di dunia luar, mereka akan dimakan oleh klan jurang tertentu dan diubah menjadi tungku untuk memberi makan tubuh mereka. Mata Kaisar Naga Penjara langsung meledak dengan kebencian dan niat membunuh. Apa maksudmu? Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 anggota klan abis telah keluar dari lorong jurang ini. Ucap Qin Chen, hatinya tergerak. Saat ini, dia hanya melihat anggota klan abis bernama Uka di sebelah Kaisar Bayangan. Kaisar Naga Penjara berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja ada lebih dari 1. Misalnya, Kaisar Bayangan yang menjaga tempat ini memiliki anggota klan abis di tubuhnya. Adapun kemana perginya anggota klan abis lainnya, saya tidak tahu karena mereka telah ditekan di sini. Ucap Kaisar Naga Penjara menggelengkan kepalanya. Mata Qin Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Orang-orang klan abis memiliki status yang luar biasa, dan mereka yang bisa datang ke sini sangat jarang. Dengan kata lain, di dunia bawah ini, setidaknya ada beberapa kaisar besar yang diam-diam dikendalikan oleh Kaisar Wu Yueming, dan mereka tersebar di dunia bawah, dan identitas mereka tidak diketahui. Hal ini membuat hati Qin Chen membeku. Kaisar Yuming tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Naga Penjara, dengan kekuatanmu, bahkan jika Kaisar Wu Yueming memberitahumu bahwa aku masih hidup, bagaimana kamu bisa mempercayainya dengan mudah? Ini terlalu tidak masuk akal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, karena kami merasakan auramu, kata Kaisar Naga Penjara dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu merasakan auraku? Ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Aku telah berada di Laut Kosmik, bagaimana kamu bisa? Kaisar Naga Penjara menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu detailnya, tapi memang benar, itu nafas kalian, mirip sekali, kalau dipikir-pikir sekarang mungkin ada beberapa perbedaan, tapi karena perbedaannya tidak besar, kami tidak dapat mengidentifikasi dengan cermat. Siapa yang berpura-pura menjadi aku? Bisakah dia sangat mirip denganku? Gumam Kaisar Nyouming bingung sejenak, tetapi Qin Chen sedikit mengernyit, sambil berpikir. Dia memandang Molly, pergi dan lepaskan rantai jurang ini. Tidak, ucap Kaisar Naga Penjara berkata dengan tergesa-gesa, aku tahu kamu memiliki niat baik, tetapi rantai jurang ini dikorbankan oleh orang-orang kuat klan jurang. Maut, ya, itu sangat menakutkan. Orang ini hanyalah seorang kaisar tahap awal bukan? Apalagi dia, bahkan Kaisar Yuming mungkin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Juga, bahkan anggota klan abis di tubuh Taiyin Mingnu ini tidak dapat memecahkannya, dan ucap Kaisar Naga Penjara berkata dengan wajah jelek, selama kamu melakukan kontak dengan rantai jurang ini, itu akan diaktifkan. Jika kamu memutuskannya dengan keras, fluktuasi yang disebabkan akan dirasakan oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan kemudian itu akan menjadi lebih merepotkan. Rantai jurang maut, tidak seperti kekuatan lain di dunia bawah, tidak dapat dipatahkan dengan mudah, dan hanya dapat dipatahkan dengan kekerasan, yang pasti akan membuat khawatir Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya. Jangan khawatir, tidak ada kekerasan yang akan digunakan, kata Qin Chen dengan tenang. Pada saat ini, Molly mengabaikan kata-kata Kaisar Naga Penjara, dan langsung sampai ke rantai jurang yang mengikat Kaisar Naga Penjara, dan langsung menyentuh salah satu rantai jurang dengan tangan kanannya. Hati-hati, ucap Kaisar Naga Penjara tiba-tiba berubah warna. Saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas bahwa jika kamu memutusnya dengan paksa, rantai jurang maut akan diaktifkan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Kenapa orang ini begitu ceroboh? Tetapi sebelum dia selesai berbicara, saat berikutnya, mata Kaisar Naga Penjara tiba-tiba membelalak. Dia melihat bahwa setelah rantai jurang dipegang oleh Molly, tidak hanya tidak terjadi kerusuhan sama sekali, tetapi juga patuh seperti anjing peliharaan, mengelilingi Molly,
dengan postur seperti itu, seolah-olah para menteri sedang menjaga kaisar. Ini, apa yang terjadi? Gumam Kaisar Naga Penjara langsung tercengang. Menarik, rantai ini, tampaknya sangat luar biasa. Ucap Molly memegang rantai di tangannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pada saat ini, rantai di depannya memberinya perasaan yang sangat intim, menyebabkan sumber tubuhnya sedikit bergerak. Bangkit, ucap Molly berteriak keras. Di mata semua orang yang tercengang, mereka melihat bahwa rantai yang telah mengikat Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik dari tubuh Kaisar Naga Penjara. Pada saat yang sama, rantai itu terputus dari altar abis, dan langsung jatuh ke tangan Molly. Rantai jurang maut, pergi. Ucap Molly lalu berteriak. Rantai jurang itu seperti ular dunia bawah, meledak dalam sekejap, mengelilingi Molly, berenang perlahan, membentuk formasi jurang besar, memancarkan aura menakutkan yang menekan segalanya. Melihat ini, mata Kaisar Yuming melotot.